Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada jemaat sekalian yang pada pagi hari ini hadir secara fisik maupun jemaat sekalian yang oleh karena peraturan protokol kesehatan yang sangat membatasi harus beribadah di rumah ya. Kita berdoa, saya berharap kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama akan membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama-tama surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kemudian nanti bagian kedua pasal Matius pasal 13 ayat 13 dan ayat yang ke-23 ya. Jadi hanya ada 4 ayat saja. Adapun tema yang diberikan kepada saya oleh Penatua GKIM Hosana untuk dijadikan tema khotbah pada pagi hari ini berbicara tentang apa yang disebut dengan istilah universalisme. Maksudnya adalah universalisme di dalam hal ajaran tentang keselamatan, universalisme keselamatan. Pertanyaannya adalah, apakah benar menurut universalisme keselamatan bahwa pada akhirnya semua manusia, semua individu orang itu akan diselamatkan? Itu satu pertanyaan. Kita bersama-sama membuka Efesus pasal yang pertama ayat 9 dan ayat yang ke-10. Rasul Paulus berkata demikian, sebab Ia, yaitu Yesus Kristus, telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Bagian kedua kita membuka Injil Matius, satu bagian yang tidak asing lagi bagi kita, perumpamaan tentang penabur ya. Saya hanya akan bacakan 2 ayat saja. Matius pasal 13 ayat 13 dan ayat 23. Tuhan Yesus berkata demikian, itulah sebabnya aku berkata-kata di dalam perumpamaan kepada mereka, kepada orang-orang yang mendengarnya selain murid-muridnya ya. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengarnya dan tidak mengerti. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Orang yang telah mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena mendengar dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mempercayainya. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui khotbah yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya akan berbicara menjelaskan kepada saudara tentang sebuah ajaran sesat. Tentang sebuah ajaran sesat yang pernah muncul di dalam gereja Tuhan, pernah menyebar di dalam gereja Tuhan. Saya tidak tahu saudara apakah ajaran yang sesat ini sekarang masih ada dan kemungkinan masih ada ya. Jangan lupa saudara, ajaran sesat itu seringkali muncul berulang-ulang. Sekali kemudian dia untuk sementara waktu tenggelam, satu kali di dalam waktu tertentu akan muncul kembali. Contohnya beberapa waktu kebelakangan kan kalau saudara mengikuti YouTube ya, di YouTube ada pendeta yang mengajarkan ajaran sesat tentang Allah Tritunggal, Sabellianisme. Padahal ajaran itu pernah muncul pada awal-awal abad Masehi, saudara. Kemudian tenggelam, setelah itu sekarang muncul lagi, saudara. Hari ini kita akan berbicara mengenai ajaran sesat yang pernah muncul. Ya. Pertanyaannya, saudara, mungkin saudara berkata, kok Pak Antoni dan para penatua jemaat sepertinya kurang kontekstual, kurang relevan. Dalam kondisi dunia sedang dirundung oleh pandemi COVID-19, topik khotbahnya bukan berbicara tentang pandemi itu sendiri. Bukan berbicara tentang bagaimana jemaat menghadapi pandemi. Tapi justru berbicara tentang sesuatu yang sepertinya kurang relevan dengan kita sekalian. Yaitu bicara apa saudara? Bicara sebuah ajaran sesat.
bicara sebuah ajaran bidat, saudara. Saya mengatakan kepada saudara, memang tidak dipungkiri saudara, virus corona yang telah menimbulkan satu penyakit yang sangat mematikan secara fisikal, secara jasmani, yang disebut COVID-19, itu berbahaya. Tetapi saudara, seberapapun bahayanya sebuah penyakit yang ditimbulkan oleh virus, termasuk COVID-19, itu kalau dibandingkan dengan ajaran sesat, ajaran-ajaran sesat yang pernah muncul di dalam gereja, pernah merebak di tengah-tengah kalangan Kristen, jauh lebih berbahaya. Kalau diperbandingkan saudara, mana yang lebih bahaya? COVID-19 atau ajaran sesat? Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bisa menimbulkan kematian. Tetapi mana yang lebih berbahaya? Ajaran sesat, saudara. Mengapa demikian? Mungkin saudara berkata, mengapa Pak Antoni mengatakan demikian? Seakan-akan mengesampingkan bahaya daripada COVID-19. Saya mengatakan ya, saudara. Bahaya COVID-19 cukup parah. Bisa menimbulkan kematian termasuk orang-orang Kristen. Saudara, orang Kristen tidak imun, tidak kebal terhadap COVID-19. COVID-19 tidak imun terhadap virus corona. Maka kita melihat sudah hari ini kita masih tetap memakai masker. Karena kita menyadari kita pun bisa saudara terkena virus corona dan kemudian mengalami COVID-19 saudara. Tetapi saudara kita lihat, kalau virus corona yang menyebabkan COVID-19, COVID-19 itu bisa mengakibatkan, bisa menyebabkan orang yang menderitanya mengalami kematian fisik, kematian sementara, kematian yang sifatnya temporer saudara, temporal. Tetapi kita melihat ajaran sesat jauh lebih berbahaya dari itu. Kenapa? Karena ajaran sesat saudara akan bisa menyebabkan orang yang dirasuki oleh ajaran sesat, orang yang kemudian mengambil alih ajaran sesat menjadi iman bagi dia, itu akan mengalami apa yang disebut sebagai kebinasaan yang kekal. Bukan hanya kematian sementara. Kematian fisik itu sifatnya sementara saudara. Orang Kristen bisa mengalami kematian fisik. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, punya iman yang benar, iman yang menyelamatkan, the saving faith. Kalaupun dia harus mati, di dalam izin Tuhan dia harus mati, terkena penyakit apa yang disebut sebagai COVID-19, dia akan masuk ke dalam surga. Kematiannya cuma kematian sementara. Kematian temporer, kematian temporal, kematian yang sementara. Tetapi jika seorang yang sekalipun mengaku Kristen, sampai kemudian menganut sebuah ajaran sesat itu saudara, membuat dia bukan hanya menjadi bukan Kristen yang sejati, tapi ketika dia mati akan membawa dia kepada kematian kebinasaan yang kekal, the second death, dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maka kita lihat saudara, jangan mengesampingkan, jangan menyepelekan apa yang disebut sebagai ajaran sesat. Kalau begitu pertanyaannya saudara, apakah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Sesuai dengan tema yang diajarkan saudara, kita tahu bahwa salah satu ajaran sesat yang juga tidak kalah bahaya dibanding ajaran sesat lain yang telah muncul, pernah merebak, pernah merasuki gereja adalah apa yang disebut sebagai dengan istilah universalisme. Universalisme di dalam hal ajaran keselamatan. Maka saya menambahkan universalisme keselamatan. Yaitu sebuah ajaran sesat, sebuah bidat yang berkaitan dengan doktrin tentang keselamatan yang kekal. Atau yang dikenal dengan istilah soteriologi. Saudara, ajaran universalisme ini juga sering kali disebut dengan istilah dari bahasa Yunani, saudara. Oleh orang yang pertama kali mengajarkannya. Yaitu istilah apa, saudara? Istilah sebutan menyebut ajaran universalisme ini dengan sebutan apokatastasis. Apa arti apokatastasis? Sebuah pemulihan yang sifatnya universal. Universal restoration. Maksudnya apa saudara? Nanti saya akan jelaskan. Ya, pada waktu menguraikan isinya. Nah saudara, bagaimana kemudian ajaran sesat ini bisa muncul? Nah saya mengatakan ajaran sesat itu sebetulnya berasal dari kekristenan. Berasal dari orang-orang yang memakai Alkitab. Menafsirkan secara salah. Lalu muncullah ajaran sesat.
Itu saudara. Nah kita lihat saudara, ajaran ini dibangun berdasarkan beberapa bagian Alkitab. Salah satu teksnya adalah yang tadi saya bacakan. Ya, saudara bisa melihat Efesus pasal yang pertama, Roma pasal kelima, 1 Timotius pasal yang kedua, dan juga 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat-ayatnya di sana. Namun karena keterbatasan waktu tentu saya tidak akan bahas semuanya saudara, hanya satu bagian saja. Kemudian pertanyaannya saudara, kalau begitu apakah yang harus kita pahami lebih lanjut? Berbicara tentang ajaran sesat yang juga tidak kalah bahayanya, ajaran universalisme dalam hal keselamatan. Ada dua hal yang kita akan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini saudara. Menjadi dua pokok besar dari khotbah saya, 2 main points ya. Yang pertama adalah apa sebetulnya yang dimaksud dengan universalisme keselamatan. Maka pada bagian pertama saya akan menjelaskan kepada saudara pemahaman tentang ajaran universalisme keselamatan. Pemahaman terhadap ajaran universalisme keselamatan. Saudara pada waktu bicara tentang pemahaman ini, maka di sini saudara pada bagian ini ada 3 hal. 3 hal yang akan saya sampaikan kepada saudara. 3 hal yang akan saya jelaskan kepada saudara supaya saudara memahami. Yang pertama tentu saudara, definisinya dulu. Pengertiannya dulu. Apa yang disebut sebagai ajaran universalisme keselamatan itu? Saudara, ajaran universalisme keselamatan itu adalah ajaran yang mempercayai begini saudara. Bahwa karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus tuntas dan sempurna. Tuntas dan sempurna telah menebus. Menebus siapa? Bukan hanya menebus orang-orang yang kemudian menjadi orang Kristen. Tapi semua individu manusia ditebus. Semua individu manusia diselamatkan. Dan bukan cuma semua individu manusia saudara. Ya. Kalau dikatakan individu manusia berarti orang Kristen dan juga orang yang bukan Kristen. Tetapi juga bahkan semua malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa, yang menjadi roh-roh jahat, termasuk saudara, penghulu malaikatnya yang kita kenal sebagai penghulu dari roh jahat yaitu iblis, itu juga akan diselamatkan. Kenapa? Karena karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus telah menebus bukan cuma orang-orang Kristen, tapi telah menebus semua individu, semua orang. Termasuk agama orang yang beragama lain. Orang non-Kristen. Semua ditebus. Bahkan roh jahat dan iblis ditebus. Sehingga pada akhirnya nanti mereka akan diperdamaikan. Relasinya dengan Allah akan dipulihkan. Lalu dipersatukan dengan Allah. Pada waktu mereka dipersatukan dengan Allah. Termasuk pada akhirnya iblis itu sendiri. Maka sampailah mereka semua ke dalam satu kondisi yang disebut kondisi diselamatkan. Keselamatan bagi ajaran universalisme bukan hanya bagi orang-orang Kristen. Bukan hanya bagi orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Bapa sebelum dunia dijadikan untuk menjadi umatnya, menjadi orang-orang yang percaya. Tetapi semuanya, semua individu, semua orang diselamatkan. Bahkan roh jahat dan iblis akan diselamatkan. Saudara, kalau begitu pertanyaannya, apakah neraka dan hukuman di dalam neraka ada atau tidak? Ada. Ajaran universalisme masih tetap mempercayai adanya hukuman neraka. Tetapi saudara, neraka itu bukan sebuah tempat hukuman yang kekal. Orang ketika masuk ke dalam neraka, termasuk nantinya roh-roh jahat dan iblis, ketika masuk di dalam neraka, mereka tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Tak berkesudahan, terus-menerus siang malam, forever. Tidak akan seperti itu. Bukan tempat penghukuman yang kekal. Tetapi hanya tempat apa saudara? Sebuah tempat, sebuah alat, sebuah sarana untuk pemulihan. Remedial, perbaikan. Sebuah tempat penyucian. Purgation. Bahkan saudara, nanti orang yang mengajarkannya itu mengatakan begini. Neraka itu sendiri merupakan tempat pendidikan. Sarana pembinaan bagi pribadi roh jahat maupun orang yang tidak percaya masuk neraka, itu akan mengalami apa yang disebut sebagai successive education. Apa itu? Satu pendidikan yang berurutan. Jadi saudara, sifatnya hukuman adalah pendidikan, pendisiplinan. Dihukum di neraka, dididik saudara. Untuk apa saudara? Di remedial. Nah saudara bicara remedial saudara, kan kalau anak-anak sekolah mengalami apa yang disebut remedial adalah
ketika ujian, ketika ulangan, lalu tidak mencapai standar minimum nilainya, maka kemudian akan mengikuti apa yang disebut sebagai remedial. Apa tujuannya? Perbaikan. Perbaikan hasil, perbaikan nilai. Nanti saudara, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus akan masuk neraka. Tapi mereka bukan untuk selama-lamanya. Mereka diremedial di situ. Ya, mereka dididik di situ. Dengan penghukuman yang memulihkan mereka, di purgation, saudara. Mereka disucikan, dibersihkan. Sampai pada akhirnya, terakhir mungkin iblis. Ya, mereka akan dipersatukan dengan Allah. Universal restoration. Pemulihan yang sifatnya universal. Jadi tidak ada hukuman selama-lamanya. Neraka cuma sementara, itu ajaran universalisme, saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah ajaran ini benar? Menarik, saudara. Mungkin kepengennya begitu ya. Oke. Mungkin kita berpikir menarik ya. Kalau bisa harusnya seperti itu. Menarik, tetapi saudara, ini tidak benar. Ini ajaran sesat, membahayakan, membinasakan, saudara. Bahayanya di mana? Nanti saya akan ajarkan kepada saudara. Tapi kita lihat saudara bagian yang kedua. Ya, dalam poin yang pertama ini, penggagasnya siapa sih? Penggagas ajaran universalisme pertama kali itu saudara adalah dikemukakan, diperkenalkan, diprakarsai oleh seorang yang bernama Origen. Atau dikenal dengan istilah nama lain Origenes. Ya, Origen atau Origenes, saudara. Seorang bapak gereja, seorang teolog Kristen pada abad-abad awal, pada abad kedua dan pada abad ketiga, yang dilahirkan di kota Alexandria di Mesir, namun kemudian nanti dia melayani, punya kiprah pelayanan yang sangat luas itu di Timur Tengah. Dan nanti dia akan meninggal dunia di kota Tirus di Libanon sekarang, saudara. Saudara, Origen itu seorang yang sangat brilian. Bahkan salah satu teolog Kristen di dalam sepanjang sejarah yang dikatakan teolog yang sangat amat jenius. Maka saudara, ada orang yang menyebutnya bapak gereja. Pada awalnya disebut sebagai one of the church fathers. Salah seorang bapak gereja. Bapak gereja pada waktu itu saudara adalah penerus para rasul. Murid-murid para rasul. Mereka menjadi pemimpin daripada gereja saudara. Nanti kita akan lihat gereja itu dibagi berdasarkan kekaisaran Romawi, gereja barat dan gereja timur. Gereja barat pusatnya di Roma, gereja timur pusatnya di kota Istanbul, Turki sekarang, namanya dulu Konstantinopel, saudara. Nah, Origenes adalah salah seorang bapak gereja timur. Ya, seperti itu. Daerah pelayanan dia adalah di Palestina, di Libanon, seperti itu. Seorang teolog yang sangat cerdas, saudara. Seorang apologet, seorang pengajar yang piawai. Seumur hidupnya dia dedikasikan untuk mempelajari dan mengajarkan firman Tuhan. Bahkan menghadapi penganiayaan yang sangat ganas waktu itu, saudara, oleh kekaisaran Romawi. Dia pun tidak takut, saudara. Sampai akhirnya dia mati, meninggal dunia karena apa? Luka-luka disebabkan karena dia dianiaya oleh imannya kepada Kristus karena dia seorang Kristen. Dia tidak takut, saudara. Dalam hal ajaran lain, maka ada sebagian orang mengatakan sudah tidak menyebut lagi dia bapak gereja. Karena seorang bapak gereja harus ajarannya seluruhnya, ajaran kekristenannya harus benar. Tapi dalam hal ajaran tentang keselamatan, dalam khususnya tentang neraka, Origenes, saudara, mengalami apa yang disebut sebagai blunder secara teologi. Blunder secara teologi. Ajarannya sesat. Maka tidak heran, saudara, Origen ini. Tidak heran, dalam konsili gereja yang kelima, tahun 553 di kota Konstantinopel, ajaran Origenes tentang keselamatan yang sifatnya universalisme, khususnya bicara tentang neraka, itu ditolak dan bahkan dikutuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu hari ini dengan tema dan topik yang diberikan, apakah ada ajaran universalisme di tengah-tengah gereja? Bisa jadi, saudara. Diam-diam, tidak begitu kentara. Ajaran itu muncul lagi. Merasuk, meresap, menyebar di dalam gereja. Mungkin banyak, saudara, orang-orang Kristen yang muda
kurang punya dasar doktrin yang kuat, saudara. Mereka diam-diam menganut ajaran yang mirip dengan Origenes. Kenapa saudara? Karena kemudian nanti kita melihat dalam sepanjang sejarah, beberapa teolog itu juga menganut ajaran Origen dalam hal tentang neraka. Contohnya saudara, seorang teolog namanya Karl Barth juga mempercayai yang disebut apokatastasis, universal restoration. Dan kemudian kita tahu saudara, sepanjang gerakan reformasi gereja terjadi pada abad ke-16, ada muncul saudara gerakan kekristenan yang disebut sebagai gerakan Anabaptis. Yang menolak baptisan anak, membaptiskan ulang dengan cara dibaptis secara selam. Saudara, gerakan Anabaptis pun menganut paham bahwa neraka itu sifatnya remedial. Menganut paham pada akhirnya orang akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ajaran ini diajarkan di tengah-tengah gereja, masuk ke dalam gereja, apa bahayanya? Kita bagian ketiga, saudara akan mempelajari bahayanya. Bahaya dari ajaran universalisme adalah, kita tahu saudara, meniadakan hal yang paling utama dalam pelayanan gereja. Keharusan orang-orang Kristen, keharusan gereja Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, itu tidak lagi diperlukan. Kenapa? Kalau toh ada orang yang tidak mendengarkan Injil, ataupun kalau mendengarkan menolak Injil, tetap toh pada akhirnya kalaupun harus masuk neraka, tetap akhirnya akan diselamatkan. Untuk apa pemberitaan Injil? Juga meniadakan saudara, panggilan kepada orang berdosa untuk bertobat. Pertobatan, iman kepada Kristus menjadi tidak perlu ditiadakan, dinegasikan saudara. Orang gak perlu bertobat, orang gak perlu percaya kepada Yesus. Kalau hari ini ada seorang yang begitu jahat, tidak perlu bertobat. Kalaupun toh nanti akhirnya sampai hidupnya di dalam dunia berakhir dengan apa? Dosa dia dalam kondisi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia masuk ke dalam neraka. Tapi di neraka dia akan mengalami apa? Successive education, purgation, remedial, diperbaiki. Nanti akhirnya apa? Masuk ke dalam surga. Meniadakan keharusan orang jahat bertobat. Kalau begitu saudara bahaya. Orang Kristen berpikir nanti enak. Udah aja sekarang berbuat jahat, nipu orang, ya kan, berzina, selingkuh, kemudian berbohong, macam-macam saudara, nggak apa-apa. Kalau toh nanti pada akhirnya saya masuk neraka, kenapa? Neraka cuma sementara, tidak akan selama-lamanya, tergantung dosanya berapa banyak. Nanti lama tidaknya itu bergantung banyak dosanya atau tidak, saudara. Ya, seperti itu, nggak perlu bertobat. Dan bahkan saudara, ajaran universalisme ini pada akhirnya meniadakan pentingnya dan signifikannya keberadaan gereja di dalam dunia. Gereja nggak perlu ada. Kekristenan tidak perlu ada. Kenapa? Toh pada akhirnya untuk apa gereja? Gereja kan harus memberitakan Injil, mengajarkan Injil, ya nggak perlulah. Kenapa? Pada akhirnya kan semua orang akan diselamatkan. Keberadaan gereja, bahkan seluruh kekristenan sampai kepada ajaran yang fundamentalnya, itu tidak diperlukan lagi. Maka meniadakan kekristenan secara total. Ini bahayanya. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahaya nggak? Bahaya. Kalau orang percaya ajaran universalisme, saudara, dia akan masuk ke dalam neraka, masuk pasti. Sementara atau kekal? Ajaran Alkitab mengatakan kekal. Akan dihukum selama-lamanya, bukan cuma sementara. Kalau begitu pertanyaannya, saudara, yang kedua, pokok besar kedua, penyebab munculnya. Apa yang menyebabkan muncul ajaran sesat ini? Kenapa Origen atau Origenes sampai kemudian bisa punya konsep apokatastasis? Dan bagaimana ajaran ini bisa dan pernah menyebar di dalam gereja Tuhan? Kita akan pelajari ini. Yang pertama, bagian ini kita akan melihat 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, penyebab muncul ajaran sesat, saudara. Ajaran universalisme keselamatan ini muncul karena kesalahan, kekeliruan dalam hal menafsirkan bagian-bagian Alkitab yang seakan-akan Tuhan memang menyelamatkan semua orang. Ya, tadi beberapa bagiannya. Roma pasal ke-5, 1 Timotius pasal ke-2, 2 Petrus pasal ke-3, termasuk teks Efesus pasal 1 ayat 9 dan ayat 10.
Kenapa terjadi penafsiran yang salah, saudara? Penafsiran yang salah menyebabkan ajaran yang salah. Penafsiran yang keliru menyebabkan munculnya ajaran sesat, saudara. Karena mengabaikan konteksnya. Teks itu dicabut dan dipisahkan dari ayat-ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Dicabut dari konteksnya, lalu mengabaikan prinsip penafsiran di dalam Alkitab yang sangat dipegang oleh para teolog reform, yaitu analogia fidei. Bahwa sebuah teks Alkitab ketika ditafsirkan, ketika dicoba untuk dimengerti, tidak boleh pengertian dan penafsirannya bertolak belakang atau bertentangan dengan ajaran iman seluruh Alkitab. Analogia fidei. Harus diperbandingkan. Analogia artinya perbandingan. Diperbandingkan dengan ajaran iman seluruh Alkitab. Ajaran iman seluruh Alkitab berbicara tentang apa? Keselamatan tidak diperoleh oleh semua individu. Iblis dan malaikat-malaikatnya yang jahat tidak akan diselamatkan sampai selama-lamanya. Hukuman neraka sifatnya kekal, jelas. Maka waktu bicara teks itu tidak boleh bertentangan, bertabrakan. Nah kemudian saudara, turunan dari analogia fidei, bagian dari analogia fidei yang tidak dapat dipisahkan adalah analogia skriptura. Sebuah teks Alkitab ketika ingin dimengerti, kalau teks itu sulit, cari teks lain yang berbicara pokok yang sama dibandingkan dengan teks lain yang lebih jelas. Saudara, salah satu contoh Matius pasal yang ke-25 ayat 46. Tuhan Yesus menjelaskan, iblis dan para malaikatnya dan orang-orang jahat akan dilemparkan ke dalam neraka, dan di neraka mereka akan mendapatkan apa yang disebut sebagai everlasting punishment. Hukuman yang sifatnya kekal. Bukan hanya successive education, purgation sementara, remedial, bukan saudara. Dan kalau bicara konteksnya saudara, Efesus pasal yang pertama. Dari ayat 3 sampai 14. Itu bicara ketiga pribadi dari Allah Tritunggal terlibat dalam karya penebusan, karya keselamatan. Bapa merancang dan menetapkan siapa yang akan dipilih untuk menjadi umatnya. Lalu mulai ayat ke-7 sampai dengan Bapak kita lihat ayat 3 sampai ayat 6. Kemudian mulai ayat ke-7, konteks ayat ini ya. Ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 bicara tentang karya Yesus yang melaksanakan penebusan. Nanti ayat 13 dan ayat 14 bicara tentang apa saudara? Karya Roh Kudus yang menerapkan berita Injil kepada kaum pilihan Allah dan memeteraikan mereka dengan Roh Kudus. Pada waktu mereka sudah sampai kepada keselamatan, saudara. Nah, bicara di situ dikatakan apa? Yesus Kristus itu ketika menebus, dia memperdamaikan kaum pilihan Allah yang telah dipilih oleh Bapa sebelum dunia dijadikan, yang tinggal dan hidupnya di bumi, diperdamaikan dengan Allah di sorga sehingga mereka berhak memiliki sorga. Bukan bicara universal, pemulihan universal. Bahkan sampai iblis dan malaikatnya kemudian akan diselamatkan. Bukan bicara seperti itu. Penafsiran yang keliru. Penyebab munculnya karena penafsiran yang keliru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu belajar. Kalau seorang sekelas yang namanya Origenes yang begitu jenius, dia bisa blunder dalam hal ajaran yang sangat utama. Apalagi kita sekalian yang gak mau belajar. Saudara, kita bisa lebih blunder lagi. Kemudian bagian yang kedua, saudara, penyebab menyebarnya ajaran sesat. Termasuk ajaran universalisme di kalangan gereja. Karena telah di dalam gereja itu, belakangan sampai sekarang muncul dari sejak abad 19, apa yang disebut sebagai the anti-doctrine spirit. Spirit, semangat, sikap, pikiran, ajaran anti doktrin. Saudara, kan kita lihat di tengah-tengah gereja Tuhan, seringkali ada orang berkata begini, untuk apa belajar doktrin? Yang penting mah perbuatan baik, yang penting mah praktis-praktis. Doktrin gak perlu. Bahaya saudara. Spirit anti doktrin ini sangat berbahaya. Maka kalau kita membaca di dalam kacamata 1 Yohanes pasal 4, spirit anti-doktrin itu sama dengan the spirit of antichrist. Spirit anti-Kristus. Hati-hati saudara orang Kristen. Orang-orang Kristen mengatakan saya pengikut Kristus.
Tapi ketika saudara anti doktrin, satu pihak kita melalui mulut kita mengatakan saya pengikut Kristus, tapi praktek hidup kita, semangat kita saudara adalah semangat anti Kristus. Kenapa? Anti terhadap ajaran. The anti doctrine spirit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat munculnya apa yang menyebabkan munculnya spirit anti doktrin. Nah, kita lihat pada dua sisi ya. Pada sisi anggota jemaat. Anggota jemaat mah biasa, saudara, ya kan? Karena memang dosa, saudara. Orang ngaku Kristen tetapi belum bertobat. Tidak punya pertobatan, tidak punya iman kepada Kristus, tapi ngaku Kristen, bukan Kristen sejati, maka pasti saudara, spiritnya anti doktrin, anti ajaran. Ya, karena dosa. Juga malas. Malas belajar, itu dasar saudara sifat manusia. Malas, kemalasan, gak perlu belajar lah. Ada pembinaan di gereja, ada pengajaran gereja. Untuk apa belajar, capek, malas. Atau ada sebagian sombong, sudah merasa tahu semuanya. Padahal gak tahu apa-apa. Sombong, gak perlu belajar. Ini anggota jemaat. Tetapi saudara saya mengatakan unintentionally. Secara tidak disengaja. Juga saudara, spirit ini telah merasuki para pemimpin gereja. Ya, termasuk pendeta, termasuk para penginjil, termasuk para penatua jemaat, sebagian gereja, saudara. Pada umumnya gereja, para pemimpin gerejanya mulai dari pendeta, penginjil, penatua, saudara dirasuki, dikuasai oleh spirit anti doktrin. Saya tidak mengatakan hosana seperti itu ya, ini bukan untuk hosana. Karena kalau hosana seperti ini tidak mungkin ada pembinaan iman masih jalan di hosana. STUJK sudah lama saudara, dilikuidasi pasti. Ya, ini di luar, di gereja lain dah, ya. Oke. Kenapa sih ada pemimpin, apalagi pendeta? Saudara saya memang menemukan ada beberapa pendeta lulusan luar negeri, lulusan Amerika, bahkan sekolah di sekolah reform yang terbaik. Saya tidak sempat sekolah di sana, baca buku-buku daripada dosen-dosennya. Mereka sangat menekankan pentingnya ajaran firman Tuhan. Tapi murid-murid yang berasal dari Indonesia turun datang ke Indonesia, saudara, kemudian mengajarkan doktrin gak perlu, gak ada gunanya, dan seterusnya. Kenapa saudara bisa begitu? Saya percaya, saya masih percaya saudara. Kalaupun ada saudara, orang-orang pendeta-pendeta yang bahkan bergelar teologi, master ataupun bahkan doktor, saya temukan beberapa saudara, beberapa. Sampai kemudian tercetus di mulutnya, dalam tahun ini pun saya mendengar, tercetus mengatakan apa? Gak perlulah belajar doktrin. Saya melihat di gereja orang yang belajar doktrin bukan semakin baik, semakin jahat. Ikut seminar di mana-mana. Ya, anggota jemaat atau pemimpin gereja, penatua, diaken, ikut seminar teologi di mana, bukan semakin baik, semakin jahat. Dia ngomong begitu saudara. Dalam tahun ini saya ketemu doktor. Tentu awalnya saya percaya dan berkata tidak seperti itu. Kenapa? Ini karena frustasi. Frustrasi karena kecewa. Melihat katanya orang-orang Kristen belajar firman Tuhan, belajar doktrin, mungkin juga sebagiannya ikut STUJK. Kalau dulu STUJK kan ada sertifikat. Sertifikatnya mungkin sudah belasan, ya sampai temboknya nggak cukup lagi. Pik 1, pik 2, pik 3, pik 1, pik 2, pik 3, terus seperti itu. Tapi bukan tambah baik, tambah buruk, tambah jahat. Frustasi. Lalu sampai kepada kesimpulan, doktrin gak berguna. Gak menghasilkan apa-apa. Buktinya mereka udah tahu, udah belajar. Toh tetap jahat. Frustasi. Dari kefrustasian saudara, muncul sebuah asumsi. Dugaan yang salah. Dari asumsi maka kemudian mereka membuat konklusi. Frustasi, asumsi, konklusi. Karena kekecewaan saudara. Melihat realitas orang belajar firman Tuhan tidak berubah. Tidak berubah. Dikhotbahi tiap minggu tidak berubah. Tambah jahat, tambah buruk. Frustasi. Dari frustasi muncul asumsi. Asumsi yang keliru dan akhirnya konklusi, kesimpulannya keliru. Tentang dampak ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan cuma informasi.
nggak mentransformasi, tidak mereformasi, tidak memformasi. Saudara, saya mengatakan kalau ada hamba Tuhan seperti ini, ya, kenapa saya percaya mereka itu unintentionally, tidak awalnya bermaksud seperti itu. Karena saya empati. Kenapa saya empati? Saya pun pernah ngalami begitu, saudara. Ngaku nih, frustasi justru di awal-awal pendirian STUJK. Sebelum tahun 2006 ya, sebelum tahun 2006. STUJK berdiri tahun 2002. Saya melihat tuh yang ikut STUJK ratusan waktu itu. Tapi konon katanya dari pendeta-pendeta yang gerejanya mengutus orang-orang ikut STUJK, begitu pulang bukannya tambah beres, tambah rusak kelakuannya. Sehingga saya berkata waktu itu, ya firman Tuhan, doktrin itu cuma informasi, tidak memformasi. Saudara, itu pikiran yang salah ya. Jadi itu saya pernah seperti itu. Buang saudara kalau punya pikiran itu. Saudara kalau percaya perkataan motivator yang bukan firman Tuhan bisa memotivasi, mengubah orang yang tadinya sudah kehilangan semangat, putus asa, dengan kata-kata yang dibolak-balik aja bisa mengubah orang. Apalagi firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, kenapa sih ada orang yang tidak berubah? Kenapa sih ada orang yang spiritnya anti doktrin? Kita lihat. Ini terjemahan dari 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang saya terjemahkan harfiah, terjemahkan kembali ya. Retranslated, saya terjemahkan kembali dari bahasa aslinya. Begini saudara. Ya. Seluruh kitab suci, seluruh Alkitab itu adalah dihembuskan oleh Allah. Dihembuskan oleh Allah. Seluruh kitab suci, bukan cuma beberapa bagiannya. Dari kemudian kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Seluruh kitab suci itu dihembuskan. Artinya apa dihembuskan? Ya, di situ. Pasa, grafe, pasa itu seluruh, grafe adalah scripture, theopneustos, ya, dihembuskan. Is God breathed, dihembuskan, Saudara. Artinya firman Allah. Difirmankan oleh Allah, materinya muncul dari mulut Allah, lalu diinspirasikan, digerakkan oleh Allah, orang yang terima firman itu untuk menuliskannya. Itu inspirasi. Dihembuskan, punya pengertian materinya dari Allah. Dan kemudian dituliskan oleh karena gerakan Allah. Seluruh kitab suci adalah firman Allah. Lalu punya kuasa enggak? Punya. Maka kemudian dikatakan begini. Dan karena seluruh Alkitab adalah firman Allah, dihembuskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, maka dikatakan dan berguna. Useful artinya apa? Powerful, punya kuasa. Berguna untuk apa? Untuk pengajaran. Berguna untuk teguran. Berguna untuk perbaikan. Dan berguna untuk pendidikan di dalam kebenaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya. Orang yang percaya oleh seluruh Alkitab akan diperlengkapi untuk apa saudara? Diajar, ditegur, dididik dalam kebenaran. Sehingga dengan ajaran Alkitab seluruhnya, ya, seluruh kitab suci ini, maka orang percaya diperlengkapi untuk jadi orang baik, bisa mengerjakan setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik. Jadi orang baik dalam berbagai aspek kehidupannya. Itu hanya bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan isinya ajaran, saudara. Maka kita akan lihat di sini grafik deh ya. Seluruh Alkitab berisi ajaran. Ajaran yang dikenal dengan istilah doktrin. Kata doktrin ini, saudara, memang sebuah sudah salah kaprah. Kalau bicara doktrin, oh ajaran iman saja. Teologia, doktrin. Kalau yang namanya praktis, ajaran praktis, harus begini, harus begitu. Itu bukan doktrin, keliru saudara. Seluruh Alkitab itu isinya ajaran. Kenapa? Kata doktrin itu berasal dari kata bahasa Latin doktrina. Kata benda. Kata benda doktrina berasal dari kata kerja. Docere, to teach, mengajar. Seluruh Alkitab sifatnya mengajar. Berguna, tujuannya diilhamkan oleh Tuhan untuk mengajar. Maka kita lihat saudara. Semua Alkitab berisi, dan kalau kita lihat klasifikasikan, dikategorikan, ada 2 jenis doktrin. Nah ini saya nyebutnya saudara, ini istilah saya. The doctrine of belief
dan the doctrines of practice. Doktrin atau ajaran iman dan ajaran praktis. Atau kalau dikata kerjakan, saudara, the doctrine of what to believe. Ajaran tentang apa yang saudara dan saya harus percayai. Dan ajaran yang kedua, the doctrine of practice, adalah apa? The doctrine of what to do. Ajaran tentang apa yang saudara dan saya harus lakukan sebagai orang percaya. Saudara, kalau kita bicara praktis saja, yang praktis di dalam kekristenan hanya bisa punya nilai yang berbeda, nilai yang unik, nilai yang unggul dibanding agama lain, kalau itu merupakan akibat daripada the doctrine of belief, ajaran iman. Sebab saudara, kalau kita bangga nih orang Kristen, gak tahu ajaran iman, pokoknya praktis, yang nolong orang berbuat baik. Agama lain sama gak? Produknya bisa sama. Jangan bangga kalau kita nolong orang, saya Kristen nolong orang. Nanti orang lain beragama lain, sama agama kami juga ngajarin begitu, apa bedanya? Saudara bingung. Produknya bisa sama, tapi nilainya berbeda. Karena apa? Basicnya, landasannya, alasan, motifnya, reasonnya beda. Contoh, kalau kita lihat di luar kekristenan, di luar Kristen, orang non-Kristen berbuat baik untuk apa? Memperoleh keselamatan. Tapi orang Kristen berbuat baik untuk apa? Memperoleh keselamatan? Bukan. Membuktikan, menyatakan, menunjukkan saya itu sebagai orang yang sudah diselamatkan. Produknya sama, motifnya beda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat ya, kembali kepada kefrustasian pemimpin gereja. Kenapa sih ada orang yang belajar firman Tuhan, belajar, seminar di mana-mana, ikut pengajaran di mana-mana, hidupnya tambah buruk, tambah rusak, tambah jahat. Kenapa? Apa salah doktrinnya? Karena orang gak diubah oleh doktrin, buang aja doktrinnya. Saudara, sama dengan buang Alkitab. Kenapa saudara? Itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 23. Kenapa ada 4 jenis tanah? Tanah yang keras seperti di pinggir jalan. Kemudian penabur itu menaburkan benihnya nggak bisa tembus, dimakan burung-burung. Tanah yang kedua, tanah yang berbatu, batu karang. Ada tanah tipis, di situ jatuh benih, tumbuh sebentar kering. Ada kemudian benih jatuh di tanah yang ketiga, saudara, semak belukar, dihimpit mati di situ. Tapi ada tanah yang baik. Benih itu berakar, tumbuh dengan subur, menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda sampai 100 kali lipat. Saudara, apa yang membedakannya? Menarik di sini, saudara. Di situ dikatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ajaran, doktrin-doktrin itu ketika ditaburkan orang mendengar. Tapi orang mendengar, saudara, kalau sudah nggak mendengar ya udah pasti sudah nggak ada hasil. Pasti nggak ada hasil. Dengar aja belum tentu ada hasil. Mendengar, tapi belum tentu mengerti. Maka Tuhan Yesus mengatakan, orang yang mendengar ketika benih firman Tuhan itu ditabur, mendengar dan mengertinya. Mendengar dan mengertinya, bukan cuma tahu tetapi mengerti. Merekalah yang dikatakan akan menghasilkan buah. 30 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Kenapa ada orang yang gak berubah, saudara? Mereka mendengar, merasa diri tahu, tetapi sebetulnya gak mengerti. Muncul di situ satu kata Yunani yang sangat indah, saudara. Sunies, saudara. Sunies berasal dari kata suniemi. Saudara, di dalam bahasa Yunani, ya, itu kata mengerti ada beberapa kata. Ada misalnya ginosko dan kata-kata lain, ya. Salah satunya adalah suniemi dan muncul beberapa kali di situ. Dalam Matius pasal 13 muncul beberapa kali. Betapa pentingnya mengerti, saudara. Karena apa? Ada orang yang mendengar, ada orang yang melihat, tapi mereka nggak melihat, nggak mengerti kebenaran yang mereka lihat. Ada orang yang mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Tidak mengerti. Muncul lagi kata suniemi di situ, saudara. Tapi di dalam ayat 23, orang mendengar dan mengertinya
Suniemi. Artinya apa saudara suniemi? Adalah to understand. Nah, lebih daripada to understand. To comprehend. Kalau saudara yang belajar bahasa Inggris tahu kan, comprehend itu is more than understand. Betul nggak? Lebih luas, lebih dalam, saudara. Comprehend. Mengerti ajaran firman Tuhan Pak. Clearly and thoroughly. Artinya apa saudara? Mengerti betul-betul sepenuhnya. Saya berikan gambaran begini. Kalau ajaran firman Tuhan A 1 sampai 100 diajarkan. Orang yang mendengarnya, kalau mendengar ajarannya nggak salah A. Dia mendengar A, tapi mendengarnya cuma 50%. 1 sampai 50. Mengertinya sebagian, 1 sampai 50. Yang dipraktekkan 100% atau sebagian? Sebagian. Kalau orang dapat ajaran A, dapat ajarannya A, tapi dia mengertinya sebagai B. Yang dilakukan A atau B? B, saudara. Kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan ada orang yang mendengar tapi nggak mengerti, merasa diri ngerti ya, tapi produknya, perbuatannya membuktikan dia ngerti. Tidak kompatibel, tidak matching dengan apa yang diajarkan. Tuhan Yesus menjelaskan, karena kedaulatan Allah dan karena anugerah Allah, because of the sovereignty and the grace and the mercy of God. Kepada sebagian orang memang tidak dikaruniakan, sekalipun mereka mendengar, kemampuan untuk mengerti. Sehingga mereka melihat, gak melihat. Mengerti, mendengar, tapi gak mengerti. Mendengar, gak mengerti, mendengar, gak mengerti. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Tapi kepadamu dikaruniakan kemampuan untuk mengerti rahasia kebenaran kerajaan Allah. Saudara, kalau kita tidak dianugerahkan oleh Tuhan kemampuan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, maka waktu kita mendengarkan ajaran itu terdistorsi, distorted. Maka tadi saya katakan kan, diajarnya A, mengertinya B. Bahkan tanpa anugerah Tuhan, saya mengatakan tanpa anugerah Tuhan, diajar A, mengertinya Z. Upside down, sungsang, terbalik. Itu saudara, dari apa yang dilakukan kita tahu mengertinya seperti apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita lihat berdasarkan dua bagian firman Tuhan, 2 Timotius 3 dan Matius pasal 13, semua ajaran firman Tuhan selalu sifatnya dan akan punya dampak yang sifatnya aplikatif dan pasti efektif. Yang aplikatif tidak selalu praktis, yang praktis pasti aplikatif. Ajaran iman kebanyakan tidak praktis, tapi aplikatif. Berguna untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Tidak praktis. Ajaran tentang Tritunggal, ajaran tentang keselamatan yang kekal tidak praktis. Tetapi aplikatif, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi ada ajaran yang praktis. Dua-duanya efektif. Maka saudara, contoh. Misalnya begini. Saya berikan contoh. Orang mendengarkan ajaran tentang keselamatan bagian pokok yang kelima. Keselamatan itu nggak bisa hilang. Ajarannya benar kan? Benar saudara. Saya seringkali mengajarkan sampai berjam-jam. Wah, menjelaskan. Tapi dalam pengalaman saya, sekalipun saya ngajarinya kata orang gentre, jelas. Selalu ada saudara orang yang berkata begini. Enak dong. Kalau begitu jadi orang Kristen udah aja berbuat dosa, kan keselamatan tidak bisa hilang. Sekali selamat tetap selamat. Apakah saudara ajaran keselamatan sekali selamat tetap selamat mengajarkan orang bisa berbuat dosa terus menerus? Tidak kan? Kok bisa begitu? Ini saudara tidak punya apa yang disebut sebagai suniemi. Diajarkan A, yang dia terima, yang dia mengerti Z. Produknya Z. Maka saudara, pada bagian akhir penutup dari pelajaran rohani, gereja Tuhan setelah kita tahu betapa berbahayanya ajaran-ajaran sesat, termasuk universalisme, saudara. Dan semua ajaran sesat lebih berbahaya daripada virus manapun. Karena apa? Ajaran sesat bisa membawa jemaat kepada kebinasan yang kekal. Maka kita saudara harus tekun,
harus setia, harus konsisten, harus persisten mengajarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Ajaran iman, the doctrine of belief, dan juga ajaran akibatnya, dampaknya, the doctrine of practice. Ajaran yang sifatnya praktis. Tujuannya apa? Melindungi, memelihara jemaat, menghindarkan jemaat daripada ajaran sesat yang akan membawa mereka kepada kebinasaan yang kekal. Hari ini saudara pakai masker. Tujuannya apa? Kalau saudara tidak pakai masker sama sekali, saudara tidak ada pelindung sama sekali untuk virus akan masuk ke dalam hidupmu. Pakai masker scuba, cuma satu lapis, hanya 5% daya tahannya, proteksinya cuma 5%. Tapi pakai masker, ya, masker bedah, 80-90%. Sama seperti itu saudara. Ketika gereja tidak memperoleh ajaran yang benar, ketika gereja dirasuki oleh spirit anti doktrin, maka bagi jemaat dalam hal iman tidak punya perlindungan sama sekali. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini Engkau sampaikan kepada kami. Dalam segala kelemahan, dalam segala ketidaksempurnaan hamba-Mu menyampaikannya, biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan dalam pikiran dan hati kami masing-masing. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.